para tulabul ilmi, hafadzul Quran, yang semoga kita senantiasa dilimpahkan taufik oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita kembali bisa bersua bertatap muka untuk mengkaji suatu pembahasan yang sangat penting, pembahasan tentang akidah kaum muslimin, akidah yang insyaallah ta'ala akan menjadi pelita kita untuk mengetahui pokok-pokok Islam, pokok sunnah, yang jika kita berpedoman, berpegang pada akidah ini akan menyelamatkan kita dari adab neraka dan mengantarkan kita bi'idznillah ta'ala sampai bi'idznillah kepada surganya Allah bi'idznillah. Akidah yang diyakini oleh Nabi kita, oleh para sahabat, oleh para salaf, dari tabi'in, atba'ut tabi'in, dan para ulama yang senantiasa teguh berpedoman dengan ajaran mereka, kemudian mewariskan kepada murid-muridnya, murid-muridnya kepada murid-muridnya, murid-muridnya kepada murid-muridnya, hingga sekarang senantiasa diwariskan. Mereka tuliskan dalam kitab-kitab mereka, kitab-kitab tentang akidah, dan itulah akidah yang kita jadikan sebagai pedoman, yang kita yakini, yang kita jadikan sebagai pegangan, yang kita beragama dengannya. Di antara kitab akidah yang masyhur di antara ahli sunnah wal jamaah ialah akidah yang disampaikan oleh Imam Ahmad, Imam ahli sunnah rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita sekarang telah sampai pada pokok yang ke-18 di halaman 64. Silakan bisa disimak. Dibaca terlebih dahulu oleh al-qari seperti biasa, kemudian baru kita jelaskan. Tidak lupa untuk mentakdim, muqaddimah terlebih dahulu, kemudian bertarawuh, memohonkan rahmat dan ampunan bagi penulis dan kita sekalian, guru-guru kita, orang tua kita, baru wabil isnadikum al-muqtasim ilal ma'ani, dengan sanad Anda, jadi saya, yang bersambung sampai kepada al-muallif yakni Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Tafadhal ayyuhal qari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa limasyayikhina wa limuallimina wa li jami'il muslimina wal muslimat. Wa bi isnadi ilaikum al-muttasil ila al-muallif qala al-muallif rahimahullah ta'ala wal imanu bil mizani yaumal qiyamati kama jaa yuzanul abdu yaumal qiyamati fala yazidu janaha ba'udatin wa tuzanu a'malul ibadi kama jaa fil azali wal imanu bihi wa tasdiqu bihi wal ibratu an man radda dzalika wa tarku mujadalatihi. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات. قال المؤلف رحمه الله تعالى واجعل الفردوس مثواه وإيانا ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. والإيمان بالميزان يوم القيامة. Dan pokok sunnah yang berikutnya ialah beriman kepada mizan, timbangan pada hari kiamat. Ya, dicatat adik-adik. Karena yang sangat penting untuk kita yakini,
kita beriman akan adanya apa? Mizan atau timbangan. Timbangan yang benar-benar ada secara hakiki, yang digunakan untuk menimbang. Apa yang ditimbang? Nanti ada 3 riwayat yang menunjukkan bahwa semua perkara ini adalah ditimbang. Kama jaa, sebagaimana dalam hadis disebutkan yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab tafsir dengan sanadnya sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dengan lafaz innahu la ya'ti ar-rajulul 'azimu as-sami'u yawmal qiyamati la yazinu 'inda Allahi janaha ba'udatin. Kalau di sini beliau menyebutkan yuzanul 'abdu yawmal qiyamati fala yazinu janaha ba'udatin, bahwa kelak di hari kiamat seorang hamba akan ditimbang oleh Allah tabaraka wa taala, maka berat badannya ternyata tidak setara dengan sayap nyamuk. Baik, siapa yang di sini paling berat badannya? Ya, santri. Ada yang di atas 50 kilo, ngacung tangannya. Yang di atas 50 kilo. Di atas 50 kilo kamu. Berapa kamu? 51. 51 kilo. Coba Ustaz tanya, berapa banyak nyamuk yang kalian harus tangkap untuk menyamai berat badannya dia? 51 kilo. Kamu harus menangkap berapa banyak nyamuk? Coba PR-nya ya, 2 pekan datang cari nyamuk sampai setara dengan berat badannya. Siap? Sanggup tidak? Berapa banyak nyamuk kira-kira? Masya Allah, 51 kilo berat badannya. Butuh banyak nyamuk untuk menyamai berat badan dia yang 51 kilo. Tapi ternyata hukum akhirat berbeda dengan hukum dunia. Bahkan dalam riwayat ini disebutkan, ini dari redaksi Al-Bukhari di dalam sahihnya dalam kitab tafsir tadi, Nabi SAW beliau bersabda, innahu la ya'ti ar-rajul al-'azimu as-saminu, sungguh benar-benar akan datang seorang laki-laki di akhirat al-'azimu, yang postur tubuhnya besar, badannya besar, as-saminu, gendut, sudah besar, gendut lagi. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat, la yazinu indallah, tapi ternyata setelah diletakkan di mizan, laki-laki ini la yazinu indallah, beratnya tidak setara janaha ba'udatin, satu sayap nyamuk. Jadi tidak setara beratnya dengan sayap nyamuk, bahkan sayapnya saja, bukan nyamuknya, tapi cuma sayapnya saja ternyata tidak setara. Bayangkan sekarang ada seorang laki-laki yang tinggi besar, badannya gendut, ya, bukan hanya tinggi besar, gendut dia. Sudah gendut, dalam riwayat yang lain malah disebutkan al-aqul, banyak makan, asyarub, banyak minum. Sudah gendut, badannya besar, banyak makan, banyak minum. Kira-kira gimana postur tubuhnya? Wah, gendut sekali ya. Kayaknya mau jalan aja susah dia kayak gini. Kira-kira butuh berapa banyak nyamuk untuk setara dengan beratnya dia? Kalau di dunia, berapa banyak? Kalau
dia beratnya 51 kilo saja banyak. Nah ini orang gendut, tinggi besar, suka makan, suka minum, kerjanya cuma momogi, molor lagi. Kira-kira berapa banyak nyamuk? Banyak ya, bukan hanya sekedar banyak. Tapi ternyata di sisi Allah berat badannya ringan, bahkan tidak menyamai sayap nyamuk. Kenapa? Karena badannya tidak dia pakai untuk taat kepada Allah, tapi badannya digunakan, dimanfaatkan dalam rangka bermaksiat kepada Allah Taala. Maka nilai badannya, nilai fisiknya tidak ada sama sekali di sisi Allah, bahkan tidak setara dengan sayapnya. Baik, jadi dari riwayat ini bisa kita pahami orang yang beramal akan ditimbang di mizan. Badan orang yang beramal itu akan ditimbang di mizan. Orangnya ditaruh di satu sayap neraca atau satu tangkai neraca. Kemudian sayap nyamuk ditaruh di neraca yang lain, tangkai neraca yang lain. Ternyata lebih berat sayap nyamuknya daripada badan yang gendut tadi. Karena hukum akhirat itu berbeda dengan hukum dunia. Ilmu fisika yang sekarang kita pahami itu tidak berlaku di akhirat. Karena yang berlaku di akhirat itu terkait dengan amal soleh. Ketika seorang yang berbadan gempal, gendut, tinggi besar, ketika di dunia dia tidak menggunakan dan memanfaatkannya dalam rangka beribadah pada Allah, maka di akhirat tidak ada nilainya, tidak ada beratnya, bahkan tidak bisa menyamai sayap seekor nyamuk. Baik, ini diantara dalil yang menunjukkan bahwa mizan itu hak, sesuatu yang benar. Timbangan itu adalah sesuatu yang hak, yang wajib kita terima. Itu yang di belakang. Ya, jangan bergerombol, lihat ke sini. Ya, jangan diskusi. Lihat ke sini, putar kamu badan. Nah, baik. Wa tuzanu a'malul ibadi kama jaa fil athari. Demikian pula amalan yang dikerjakan juga ditimbang. Orang yang mengerjakan amalan ditimbang, amalan yang dikerjakan juga ditimbang, yakni pahala amalannya. Kalau sekarang kita mengerjakan amalan, kelihatan tidak pahalanya? Tidak kelihatan. Mana pahalanya? Tidak kelihatan. Di mana itu? Tapi di akhirat Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan pahala amalan kita sesuatu yang konkret, bukan sesuatu yang abstrak lagi, sesuatu yang kasat mata, yang bisa ditimbang. Dan itu mudah bagi Allah. Allah Maha Mampu. Bahkan sesuatu yang tidak bisa kelihatan sekarang karena dia adalah sesuatu yang abstrak, nanti dijadikan sesuatu yang konkret berupa makhluk hidup. Apa itu? Kematian. Al-maut. Kematian tidak bisa dilihat, tapi pengaruh dari kematian, kejadian yang namanya kematian bisa kita lihat akarnya, orang yang mati. Tapi kematian sendiri kita tidak bisa lihat, karena itu adalah sesuatu yang abstrak. Kematian, apa itu kematian? yakni proses terjadinya mati, diambilnya roh dari jasad seorang manusia, itu namanya kematian.
Kita tidak bisa lihat. Kelak di akhirat Allah akan konkretkan sesuatu yang abstrak ini. Kematian dijadikan sebagai seekor domba. Kemudian akan disembelih di antara surga dan neraka, maka kematian pun mengalami kematian. Artinya apa? Sudah tidak ada mati lagi yang kedua kali di akhirat. Karena kematian sudah menemui kematiannya. Sudah tidak ada lagi kematian. Maka maksudnya ialah Allah maha mampu untuk mengkonkretkan sesuatu yang abstrak. Sekarang pahala kita tidak tahu. Kita sholat dapat pahala, mana pahalanya? Kita puasa dapat pahala, mana pahalanya? Tidak kelihatan. Tapi di akhirat Allah jadikan amal perbuatan kita itu kasat mata, bisa ditimbang dan kita bisa tahu. Ya, nanti kita sebutkan dalil-dalilnya semuanya billahi ta'ala. Kita baca keterangan dari Imam Ahmad terlebih dahulu. Kama ja'a fil athar, sebagaimana datang di dalam al-athar, di dalam hadis-hadis. Wal imanu bihi wat tasdiqu bihi, kita wajib mengimaninya, jadi beriman kepada mizan dan sesuatu yang ditimbang. Wa tasdiqu bihi, mempercayainya, tidak boleh mendustakannya. Wal iradu amman radda dzalika, serta berpaling dari setiap orang yang mengingkarinya. Wa tarku mujadalatihi, serta meninggalkan jidal, perdebatan dengan orang yang ngeyel terhadap permasalahan ini, karena tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya, karena dia tidak beriman. Tidak ada gunanya bagi kita untuk meladeni perdebatan tersebut. Kewajiban kita hanya beriman bahwa mizan itu ada, hak. Di akhirat kelak Allah akan memancang mizan, timbangan besar yang konkret untuk menimbang seorang manusia yang beramal, amalannya dan kitab catatan amalnya, sebagaimana nanti akan disebutkan oleh Asy-Syarih billahi ta'ala. Baik, wasil tafadhal. Qala Asy-Syarih, qala Asy-Syarih Allah ta'ala, min usuli ahli sunnati al-imanu bil yaumil akhir wal imanu bima akhbara Allah bihi bil yaumil akhir. ومن ذلك أنه أخبر بالميزان. قال الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها. Baik. Qala Asy-Syarih, berkata Asy-Syarih pensyarah kitab ini Syekh Abdullah Al-Jibri rahimahullah ta'ala, ya, pensyarah kitab ini. Itu sampulnya beliau, ya, Syekh Abdullah ibn Abdurrahman Al-Jibri rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan min usuli ahli sunnati, termasuk dari pokok keyakinan yang wajib diyakini oleh seorang ahli sunnah, oleh seorang muslim, al-imanu bil yaumil akhir, beriman terhadap hari akhir. Karena itu masuk dalam rukun iman yang 6. Rukun iman ya 6. Rukun iman ada berapa? 6. Coba sebutkan. 1. Lupa, grogi. 1, iman kepada. Terus iman kepada siapa? 2. Malik, malaikat. Terus 3, iman kepada Nabi. Sebelum itu iman kepada, terus iman kepada
Rasul. Baik, 5 iman kepada kamu ya. Hari kiamat. 6 iman kepada qada dan qadar, takdir baik dan takdir buruk. Baik, iman kepada al-qadar. Beriman kepada hari akhir adalah rukun iman yang kelima. Di antara konsekuensi beriman kepada hari akhir, beriman juga terhadap mizan. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala akan meletakkan mizan, yakni timbangan di hari akhir, yakni di hari kiamat, untuk menimbang amalan umat manusia. Wal imanu bima akhbarallahu bihi fil yaumil akhiri, serta beriman terhadap apa yang Allah telah kabarkan yang akan terjadi di hari akhir. Wa min dzalika annahu akhbara bil mizan, di antara keimanan tersebut ialah beriman terhadap mizan, timbangan yang Allah gunakan untuk menimbang amalan umat manusia. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa nad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha. Dan kelak kami akan memasang mizan, jadi timbangan-timbangan yang adil, yang al-qista, yang adil pada hari kiamat. Fala tudlamu nafsun syai'a, maka seorang jiwa, jadi jiwa manusia dan jiwa jin yang juga dikenai beban taklif, tidak akan terzalimi sedikit pun. Meskipun yang dilakukan adalah suatu amalan yang beratnya hanya menyamai habbatin khordal, habbatin min khordal, 1 biji khordal. Khordal itu ialah suatu biji-bijian dari jenis tanaman tertentu, semacam bunga, yang itu biasa dijadikan bahan baku untuk minyak wangi pada zaman dahulu, atau rempah-rempah, atau sebagian gunakan sebagai acar. Biji itu kalau di tempat kita serupa dengan, ya mungkin sebesar mungkin biji kacang hijau, hampir mirip seperti itu. Tahu ya kacang hijau? Ya. Besarnya tahu, bisa perkirakan kacang hijau? Ya, kira-kira besarnya seperti itu, kacang hijau. Khordal. Habbatin min khordal. Kecil tidak kacang hijau itu? 1 kacang hijau kecil enggak? Kalau Ustadz bawa kacang hijau ke sini pekan depan, kalian berada di luar, terus Ustadz sembunyikan di tempat ini 1 aja, kalian suruh cari, bisa ketemu? Bisa, tapi kapan? Kapan ketemunya? Setelah kalian wisuda baru ketemu ya. Kecil. Kalau Ustadz simpen di mana, selesepin di mana, carinya kemana-mana nggak ketemu. Kecil sekali. Baik, 1 biji kacang hijau, 1 biji kacang hijau. Kira-kira beratnya berapa? Beratnya berapa? Baik, kalau kalian beli kurma 1 kilo, 1 kilo pas itu. Ustadz kasih 1 kacang hijau, tambah berat tidak? Kacang hijaunya ambil lagi, jadi lebih ringan tidak? Berpengaruh tidak? Tidak. Berarti remeh ya? 1 kacang hijau remeh, iya tidak? Ringan. Atau misalkan yang mau tes di sini, ya nanti mau masuk jadi tentara misalnya, ya sekarang yang pengen jadi tentara ada ya, masuk misalnya. Berat badannya minimal harus 60 kilo misalkan. Karena itu proporsional, kurang dari itu terus krempeng nggak boleh masuk tentara. Nanti
ketiup angin terbang dia. Karena tentara harus ya terjun payung parasut. Nanti kalau terbang carinya sulit ya. Ngangkut di mana gitu ya. Jadi minimal 60 kilo misalnya. Nah ternyata ada di antara kalian yang ikut tes beratnya 59 kilo. Terus karena kepengen ikut, dia naruh 1 biji kacang hijau, ya, taruh di sini. Kira-kira jadi berat nggak? Tambah, tiba-tiba 65 kilo. Hah? Berarti 1 biji kacang hijau itu tidak ada pengaruhnya, tidak ada nilainya, dia tidak. Kalau di bahasa kita itu diterjemahkan dengan sesawi, bukan sawi ya, salah. 1 biji sawi, memang sawi ada bijinya. Itu pohon sesawi, sesawi. Itu sejenis bunga, tapi dia punya seperti biji-bijian. Yang biji-bijian itu dipakai biasanya untuk bahan baku, minyak atau acar dan sebagainya. Kira-kira ya 1 butir kacang hijau, kira-kira seperti itu. Baik, itulah yang disebut dengan khordal. Remeh, gak ada nilainya, gak ada beratnya. Orang kalau menyelundupkan khordal itu gak kelihatan, tinggal dilempar aja udah selesai perkara. Masya Allah. Tapi ternyata siapapun yang melakukan amalan sebesar khordal, sebesar khordal begitu, baik itu amal jelek ataupun amal baik, maka Allah Taala akan membalasnya dan tidak akan mendoliminya sedikit pun. Kalau perbuatan jelek akan dibalas dengan perbuatan serupa. Kalau perbuatan baik, kalau itu ikhlas bahkan akan dilipat ganda. Seorang itu tidak akan mungkin didolimi. Perbuatan hanya sebesar khordal saja, di akhirat akan didatangkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Masya Allah. Bahkan yang lebih dakik, lebih teliti, lebih jernih, lebih kecil satuan ukurannya daripada itu apa? Darah. Lebih kecil dari khordal itu apa? Darah. Allah Ta'ala sebutkan, "Waman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang beramal sebesar dzarrah, itu lebih kecil dari khordal, maka dengan amal kebaikan maka dia akan mendapatkan balasannya. Dan barang siapa yang beramal dengan amal jelek meskipun sebesar dzarrah, maka dia akan mendapatkan pula balasannya. Apa itu dzarrah? Para ulama berbeda pendapat dalam menafsiri dzarrah. Tapi semua maknanya benar. Sebagian ulama menafsirkan dzarrah itu adalah semut yang paling kecil, semut merah yang paling kecil, saudara. Itu dzarrah dalam bahasa Arab. Pernah lihat semut yang paling kecil? Pernah tidak? Itu lebih kecil dari 1 biji kacang hijau, ya tidak? Kecil sekali semut. Pernah lihat skala semut yang paling kecil? Pernah lihat? Semut gula itu yang paling kecil, yang kalau gigit itu sakit ya, tapi nggak kelihatan di mana. Dalam bahasa Arab disebut apa? Dzarrah. Lebih kecil dari biji kacang hijau tadi. Insya Allah. Bahkan sebesar dzarrah, amalan sekecil itu akan dapat balasan. Sebagian ulama menafsirkan dzarrah itu ialah debu yang melayang dan terlihat di sinar matahari ketika menyeruak masuk ke dalam jendela rumah kita. Jadi kalau ada cahaya matahari masuk ke rumah, kalian kan pernah lihat ada kayak debu-debu terbang, ya tidak? Ya tidak? Coba tangkapkan 1 debu untuk Ustaz. Ada yang bisa menangkap 1 debu? Bisa ditangkap?
Sebagian ulama mengatakan satu butiran debu yang terbang itulah darah. Itulah darah. Bahkan ada yang lebih ekstrim, kontemporer, ulama kontemporer yang menafsirkan darah itu dengan atom. Dengan apa? Atom. Bahkan atom itu belum kecil, ada yang lebih kecil dari atom. Inti atom juga ada yang lebih kecil lagi, namanya subatomik. Ada kata yang lebih kecil dari itu, bahkan jauhnya kita dengan partikel yang lebih kecil itu juga sama jauhnya kita dengan ujung semesta. Ternyata katanya kita itu terbentuk dari sesuatu yang kosong. Karena partikel atom itu terdiri katanya dari inti atom, ada proton, neutron yang ada mengelilingi inti atom, dan jaraknya katanya itu seperti kalian meletakkan bola di tengah lapangan stadion, jauhnya proton itu seperti stadion itu. Jadi ada ruangan kosong dalam satu atom tadi. Ya, katanya seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Jadi sebenarnya ada partikel-partikel kosong di dalam tubuh kita. Ya. Intinya apa? Intinya bahwasannya ukuran sekecil apapun yang mampu kita sebutkan, jika seorang melakukan amal kebajikan atau amal kejelekan sekecil itu, maka Allah Maha Kuasa untuk mendatangkan balasannya. Allah Maha Kuasa untuk menimbangnya. Dan setiap jiwa tidak akan terzalimi. Semua mendapatkan sesuai apa yang dia kerjakan. Baik. Wasil kila inna al-abda nafsuhu yuzanu wa dalilu qawluhu ta'ala fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna wa fil hadisi yu'ti birrajuli saminil aquli asy-syawbi fala yazinu indallahi janaha ba'udatin. Wakila innal a'mala tujassidu wa tuzanu wallahu qadirun ala an yaj'alaha ajsadan walau kanat a'radan fataj'alus salatu jasadan wa tuzanu wa kadzalika dzikru wa kadzalika shaumu wa ma asbahu dzalika wa tuzanu aidan as-sayyi'at fataj'alu hadhihi fi kifatin wa hadhihi fi kifatin. Wa qila innal ladzi yuzanu huwa suhufu allati tuktabu fiha al-a'malu wasijilatu allati wasijillatu allati allati sujilat fiha al-a'malu sayyi'atin wa hasanatin wa hiya allati tudahu fi kifatai al-mizan wa bi kulli halin yu'minul ibadu bidzalika faman saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladziina khasiru anfusahum. Fa hadhihi adilatun wadihatun ala subutil mizani wala ibratan biman ankarahu kal falasifati wa nahwihim wa qalu innama yahtaju ilal mizani al baqaluna wal
ba'atu wa nahwuhum naqulu inna hada min izharil adli min Allah Ta'ala. Baik. Sekarang Asy-Syarih akan menjelaskan kepada kita perkara-perkara atau apa saja yang akan ditimbang pada hari kiamat. Ternyata ada 3 macam redaksi, baik itu berupa ayat ataupun hadis, yang mengisyaratkan bahwa yang ditimbang itu ada tiga jenis perkara. Yang pertama adalah yang ditimbang orang yang melakukan perbuatan, orang yang melakukan amalan, manusianya atau jinnya yang ditimbang, badannya yang ditimbang. Yang kedua, yang ditimbang adalah pahala dari amalannya, amal perbuatan yang dia lakukan. Itu akan dikonkretkan nanti di hari kiamat. Dan yang ketiga adalah suhuf atau catatan amalannya yang akan ditimbang. Jadi semua ini muhtamal, boleh jadi semuanya ditimbang, atau boleh jadi salah satunya yang ditimbang, tapi disebutkan dengan makna lain untuk isti'arah, sebagai bentuk apa? Isti'arah. Allah adalah as-shawab, dan jelas semua muhtamal, mengandung kemungkinan. Tapi yang lebih dekat semuanya akan ditimbang, baik yang beramal, amalannya, juga catatan amalannya. Karena itu lebih apa? Ablaq, lebih teliti, lebih detail, dan lebih memaksa manusia untuk tidak bisa berhujjah di hadapan Allah. Karena berarti Allah Maha teliti dan Maha adil, menunjukkan keadilan, kebijaksanaan Allah, sehingga semuanya ditimbang, sehingga setiap orang tidak akan merasa terdolimi sedikit pun, karena semuanya sudah jelas perkaranya. Meskipun Allah kalau dengan sekali hisab saja itu mampu menghisab semuanya, tapi itulah hikmah yang Allah ingin tunjukkan kepada umat manusia, bahwa semua itu akan diperlakukan secara adil, tanpa terkecuali. Kila dikatakan, innal abda nafsahu yuzan. Ada di antara ulama yang berpendapat bahwa hamba itulah yang akan ditimbang, jadi jasadnya, tubuhnya itulah yang akan ditimbang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi jasadnya itulah yang akan ditimbang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalilnya beliau membawakan yang pertama ayat dari Al-Quran, surat Al-Kahfi ayat 105. Allah Ta'ala berfirman, "Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna." Maka kami tidak memberikan suatu nilai dari diri mereka pada hari kiamat. Sebagian ulama ada yang menafsirkan ini maksudnya yang ditimbang adalah amalannya. Fala nuqimu lahum ay a'malahum. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa yang ditimbang ya manusianya. Maka maksudnya kami tidak menjadikan tubuh fisik mereka memiliki nilai waznan pada hari kiamat. Kenapa? Ya karena ringannya amalan yang mereka kerjakan di dunia. Karena mereka tidak pernah atau mungkin sedikit sekali menggunakan fisiknya dalam rangka beribadah pada Allah, dalam rangka ketaatan, sehingga fisiknya tidak ada nilainya di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena fisik itu tidak pernah dipakai untuk beribadah,
ubudiyah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga tidak punya berat di sisi Allah, ringan. Wa fil hadits, kemudian beliau juga membawakan athar, ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari yang telah kita bacakan pula. Asy-Syarih mengatakan wa fil hadithi yuqta birrajuli as-saminil aqulis syarubi, akan didatangkan kelak di hari kiamat seorang laki-laki yang samin, yang gendut, al-aqul, yang banyak makan, asyarub, yang banyak minum. Banyak makan, banyak minum, gendut, berat badannya luar biasa. Kalau diukur dengan timbangan roti ya nggak bisa ya, jebol timbangannya. Harus pakai timbangan apa? Ya, pakai timbangan beras, ya. Cantel gitu ya, nggak bisa. Fala yazinu indallahi janaha ba'udatin. Ternyata di sisi Allah, orang yang gendut, banyak makan, banyak minum ini tidak punya nilai, tidak punya berat. Bahkan beratnya pun tidak menyamai sayap seekor nyamuk. Karena ringannya amalan yang dia kerjakan. Karena dia tidak pernah atau mungkin jarang atau mungkin sedikit menggunakan tubuhnya dalam rangka beribadah kepada Allah Taala, sehingga fisiknya tidak memiliki harga, tidak memiliki nilai di sisi Allah, tidak memiliki berat di sisi Allah Taala. Berbanding terbalik dengan orang ini orang tidak tahu siapa, majhul begitu. Yang jelas, yang paling penting adalah amalan yang dia kerjakan dan hukum yang diterima. Orangnya siapa tidak perlu dikubris, karena tidak penting bagi kita. Yang jelas jangan sampai kita menjadi orang yang seperti ini. Itu yang paling penting. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, yu'ta birrajuli, akan didatangkan kelak di hari kiamat seorang laki-laki, nggak penting siapa dia, tapi sifatnya apa? Orang yang gendut, banyak makan, banyak minum, tidak pernah beramal atau sedikit amalannya di dunia, maka ketika ditimbang tidak memiliki berat atau nilai di sisi Allah. Berbanding terbalik dengan orang ini ialah seorang sahabat Nabi yang mulia yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Ahmad dalam musnadnya, Abu Ya'la At-Tayalisi dalam musnadnya, At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir, Ibnu Hibban dalam sahihnya, semuanya dari jalur Tariq, semuanya dari jalur Zur Ibnu Hubeish, bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu suatu ketika pernah berada bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan di antara mereka ada sahabat-sahabat Nabi yang lain. Fakashafat ar-rihu an saqai Abdillah ibni Mas'ud. Maka tiba-tiba angin berhembus kencang, sehingga sarung Abdullah bin Mas'ud pun ikut terhembus dan menyingkap betis beliau. Ternyata didapati betis Abdullah bin Mas'ud itu sangat kurus. Betisnya kurus sekali, seperti nggak ada isinya.
bukan orang yang tubuhnya atletis, kurus. Abdullah bin Mas'ud petisnya kurus. Maka para sahabat yang lain secara tidak sadar begitu lihat petis yang kurus, mereka tertawa. Spontan gitu ya. Kadang-kadang kita nggak sadar ada orang jatuh kepleset, spontan ketawa gitu. Padahal kita tidak ingin menertawakan dia, tapi spontan saja. Karena gimmicknya lucu gitu ya, spontan. Kita berhusnudzon, sahabat yang tertawa pun spontan. Maka ditanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mimma tadhakun? Kenapa kalian tertawa? Qalu min diqqati saqaihi ya Rasulullah. Karena betis Abdullah bin Mas'ud itu kurus wahai Rasulullah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi lahuma fil mizani yawmal qiyamati athqalu min jabali Uhud." Demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, sungguh keduanya, yakni betis Ibnu Mas'ud, betisnya saja, betisnya doang itu ya kalau ditimbang, di sisi Allah lebih berat daripada gunung Uhud. Masya Allah. Gunung Uhud itu konon sekitar 13 kiloan ya. Gede, besar, panjang. 12 kiloan bayangkan. Ya, bayangkan. Dari sini ke arah Cilengsi sana. Itu gunung semua, gunung dari batu. Kira-kira ada tidak timbangan yang bisa nimbang gunung Uhud? Kalau dibedul gitu, diambil gunung Uhudnya, ada tidak timbangan yang bisa nimbang? Manusia punya timbangan sebesar itu tidak? Timbangan terbesar buat timbang apa Pak? Sudah. Timbang apa? Truk ya? Oh iya, buat nimbang truk gitu ya. Truk itu kan kalau melalui tol atau apa biasanya ditimbang dulu tuh beratnya berapa. Ada. Itu aja sudah berat sekali ya. Masya Allah. Ini timbangan gunung. Beratnya berapa? Ternyata betisnya Ibnu Mas'ud yang kurus, betis kurus, itu lebih berat di sisi Allah daripada gunung Uhud. Itu baru betisnya saja. Belum lagi pahanya, belum lagi badannya, belum lagi tangannya, belum lagi kepalanya, belum lagi badan utuhnya yang digunakan untuk taat beribadah kepada Allah, tentu lebih berat daripada itu. Ini betisnya saja lebih berat daripada gunung Uhud, nilainya lebih berat dari gunung Uhud daripada gunung Uhud ya di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, ini merupakan dalil bahwa kelak di akhirat fisik kita, badan umat manusia itu juga ikut ditimbang. Ya, bukan timbangan untuk mengukur berat badan seperti di posyandu bukan. Ya, kalau kurus nanti dikasih vitamin. Ya, ini kurang makan cacingan ini dikasih vitamin tidak. Tapi ditimbang dalam rangka apa? Dalam rangka mengukur nilai fisiknya dia, apakah di dunia dipakai untuk ketaatan atau tidak. Seberat apapun, segendut apapun orangnya, kalau dia tidak pernah memakai badannya dalam rangka ketaatan, maka tidak ada nilai, tidak ada beratnya di sisi Allah. Tapi sekurus sekrempeng apapun orangnya, tapi kalau dia taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, banyak amal soleh yang dia lakukan, maka itu lebih berat bahkan daripada gunung Uhud. Masya Allah. Yang kedua, waqila innal a'mala tujassad wa tuzanu. Kira dikatakan bahwa amalan itu kelak akan dikonkretkan. Jadi amalannya itulah yang akan dikonkretkan dan ditimbang. Amalan itu apa maksudnya? Pahalanya.
Sekarang kan kita tidak bisa melihat pahala amalan kita, ya tidak. Makanya orang itu banyak yang kurang yakin, bahkan tidak yakin sama sekali. Karena memang Allah Ta'ala jadikan ini sebagai suatu ujian keimanan. Yakin tidak? Ini Allah yang berfirman. Kita harus yakin, meskipun kita tidak tahu secara kasat mata besaran pahala yang telah kita lakukan selama itu. Itu hanya bisa dinilai dengan iman. Banyak orang tidak beriman, kenapa? Karena tidak konkret, tidak nyata. Jadi suatu yang abstrak, nggak kelihatan sekarang pahalanya di mana. Saya sholat pahalanya di mana, nyangkut di mana. Saya puasa pahalanya di mana. Saya zakat sedekah pahalanya di mana. Mungkin sekarang hanya semisal nominal nilai yang hanya Allah yang tahu. Kelak di akhirat akan dikonkretkan menjadi fisik, menjadi semacam apa? Fisik yang akan ditimbang, ya, ditimbang. Dalil-dalilnya banyak sekali. Insya Allah akan kita sebutkan di antaranya. Wallahu qadirun ala an yaj'alaha ajsadan walau kanat a'radan. Allah tabaraka wa ta'ala maha mampu, maha kuasa untuk menjadikan sesuatu yang abstrak ini sebagai konkret, sebagai sesuatu yang berfisik, sesuatu yang konkret dan kasat mata. Walau kanat a'radan, meskipun sebelumnya adalah abstrak, sesuatu yang tidak terlihat, yang tidak tersentuh, yang tidak kasat mata. Fatuj'alu as-salatu jasadan wa tuzan, maka salat pun akan dijadikan sebagai sesuatu yang berjasad, yang berfisik, yang konkret pahalanya, wa tuzan, dan akan ditimbang. Wa kadzalika adzikru, demikian pula zikir-zikir yang kita ucapkan itu pun pahalanya akan dikonkretkan. Wa kadzalika as-shaum wa ma asbaha dzalika, demikian pula puasa dan amalan-amalan yang lain. Wa tuzanu aidan as-sayyi'atu, demikian pula sebaliknya, kalau pahala dikonkretkan, dosa juga akan dikonkretkan. Alhamdulillah. Dosa yang dilakukan, kemaksiatan yang dilakukan, nilainya akan dikonkretkan, berjasad, dan akan ditimbang. Fatuj'alu hadhihi fi kifatin wa hadhihi fi kifatin, maka amal kebajikannya akan ditaruh di satu neraca timbangan, satu tangkai neraca timbangan. Ini kebaikannya di sini. Dan kejelekannya akan ditaruh di sisi yang lain. Kira-kira lebih berat yang mana? Kalau lebih berat kebaikannya, fahuwa fi 'isyatin radiyah, akan berada pada kehidupan yang menyenangkan dan diridhoi. Tapi kalau kejelekannya yang lebih berat, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah hawiyah, melayang, dijebloskan, dilempar ke dalam neraka. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Kamu tahu apa itu hawiyah? Ialah neraka, api yang panas yang membakar. Nauzubillah min dzalik. Kalau seimbang bagaimana, Ustaz? Bagaimana? Nanti disebutkan di situ, ya tidak? Itu kalau yang berat timbangan kebaikannya, berarti dia punya kejelekan tidak? Punya kejelekan tidak? Punya. Jadi orang yang masuk surga itu bukan orang yang tidak punya kejelekan sama sekali, tapi orang yang kebaikannya mengalahkan kejelekannya. Kita patut bersyukur kepada Allah. Siapa yang luput dari kejelekan di antara kita? Tidak ada.
surga ialah orang-orang yang timbangan kebaikannya lebih berat daripada timbangan kejelekannya. Dan orang-orang yang akan masuk neraka, orang-orang yang timbangan kejelekannya lebih berat daripada timbangan kebaikannya. Padahal kebaikan itu satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Bahkan ada yang 700, bahkan ada yang tak terhingga, tak ternilai. Itu satu kebaikan saja. Maka satu kebaikan dengan satu kejelekan, orang yang punya amal seperti itu pasti dia harusnya masuk surga. Karena satu kebaikan bernilai 10. Ini satu kejahatan dihitung 1. Kok ada orang yang kejahatannya lebih berat daripada kebaikannya? Berarti memang benar-benar dia tukang maksiat, berdosa yang sangat berat, sehingga kejahatannya mengalahkan kebaikan. Tapi ada orang-orang yang kejelekan dan kebaikannya seimbang ternyata. Ada. Masuk mana mereka? Kira-kira masuk mana? Kalau seimbang masuk mana? Kira-kira? Hah? Ada yang tahu? Disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, mereka lah yang disebut dengan Ashabul A'raf. Orang-orang yang timbangan kebaikan dan timbangan kejelekannya itu sama. Wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullan bisimahum wa nadaw ashabal jannati an salamun 'alaikum lam yadkhuluha wa hum yatama'un. Dan di atas Al-A'raf ada sekelompok manusia yang dikatakan timbangan kebaikan dan kejelekan mereka sama, seimbang. Kalau seimbang, harusnya mereka tidak boleh masuk surga. Karena kan yang masuk surga yang timbangannya lebih berat. Tapi mereka juga belum bisa masuk neraka. Karena yang masuk neraka itu dia harus timbangan kejelekannya lebih berat. Lantas bagaimana? Mereka transit terlebih dahulu di suatu tempat yang disebut dengan Al-A'raf. Karena perjalanannya mengalami delay. Ibaratnya sudah pesen tiket, ternyata delay, harus nunggu transit dulu di bandara. Tapi ini bukan bandara Soekarno-Hatta, melainkan tempat yang disebut dengan Al-A'raf. Karena kemuliaan, kedermawanan, Maha Pemurah Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah tidak memasukkan mereka ke neraka, tapi memberikan tangguh kepada mereka belum bisa masuk surga. Sampai semua orang yang semua timbangan kebaikannya itu masuk surga semua yang lebih berat, baru akhirnya orang-orang yang disebut dengan Ashabul A'raf ini diperbolehkan pada akhirnya masuk surga tanpa masuk neraka. Itulah kedermawanan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Dan mereka dikatakan Ashabul A'raf itu bisa melihat penghuni surga dan bisa melihat penghuni neraka. Bagaimana caranya Allah Ta'ala? Kita tidak tahu. Kalau sekarang mah gampang aja ya. Gampang tidak? Saya bisa lihat sekarang orang yang ada di Cilacap. Ya tidak? Bisa. Ini ada HP sekarang. Telepon, kerabat, keluarga atau teman bisa lihat pakai video call. Di sana Allah. Yang jelas Ashabul A'raf dikatakan bisa lihat penghuni surga sampai tahu siapa-siapa mereka. Fulan tahu. Kemudian pulang melihat penghuni neraka, fulan tahu ketika dia di dunia. Dan mereka memberi salam bahkan kepada penghuni surga. Salamun alaikum. Kesejahteraan atas kalian, selamat, kalian masuk dulu selamat. Lam yadkhuluha wa hum yatama'un. Mereka belum boleh masuk padahal mereka juga sangat tamak, sangat tinggi. Sangat ingin masuk, bagaimana tidak? Sudah enak di surga masuk. Ini masih transit. Kenapa? Karena timbangan kebaikan dan kejelekannya itu sama. Baik. Jadi amal kelak di akhirat itu akan ditimbang. Ya. Di antara dalilnya
Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dengan sanadnya sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalimatani khafifatani 'ala lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang ringan diucapkan di lisan, ringan sekali, tapi berat timbangannya di mizan dan dicintai oleh Ar-Rahman, yakni Allah. Kalimat apa? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Coba semuanya. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Diucapkan 3 kali. 1, 2, 3. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. 2 kalimat subhanallah wa bihamdi, 1 subhanallahil azim, 2 kalimat. Ringan di lisan, mudah diucapkan. Tapi nilai pahalanya berat di mizan. Masya Allah, berat di mizan, ya, dan dicintai oleh Allah Ar-Rahman. Maka kalau kita cerdas, ini amalan sepele tapi berat ini, ya sudah perbanyak zikir saja. Banyak zikir. Ada orang sholat malam bagus karena diberikan fisik kekuatan lebih. Sholat malam. Ada orang baca Quran bagus, ada diberikan waktu yang lapang, kemudahan untuk baca Quran. Ada orang dibukakan pintu sedekah karena dia kaya dan dermawan, bagus. Ada dibukakan pintu puasa sunnah, bagus. Setiap orang dibukakan pintu kebaikannya masing-masing. Tapi ada orang yang sakitan, mau sholat malam, paginya langsung flu, pilek-pilek, itu masuk angin. Kalau puasa nggak kuat, sedekah miskin, zikir, apalagi amalan buat dia zikir. Makanya dalam hadis itu kan disebutkan dhahaba ahlul qusur bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Ya Rasulullah, orang-orang kaya sudah memborong pahala, semua kita nggak kebagian. Mereka sholat, kita juga sholat, mereka ikut sholat. Kita puasa, mereka juga puasa. Kita haji, dalam riwayat kita, mereka juga haji. Tapi mereka bisa bersedekah, kami nggak punya duit untuk sedekah ya Rasulullah. Ini namanya apa? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Masya Allah. Ya sudah, diajari apa? Zikir. Artinya kalau kemampuan kita terbatas, fisik terbatas, duit terbatas, ya kantongnya kempis, apalagi amalannya selain zikir. Ternyata zikir itu tidak boleh diremehkan, itu juga amalan besar di sisi Allah. Di antaranya ini, subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Kalau mudah lisan kita untuk berzikir, basah lisan kita senantiasa berzikir, masya Allah betapa banyak pahala di sisi Allah. Ringan tapi besar pahala. Zikir apalagi. Dan zikir itu mudah, bisa dilakukan sambil apa saja, kecuali perkara-perkara yang tidak boleh kita zikir, ya. Kamar mandi, ya. Ya, perkara-perkara yang kita tidak boleh di situ zikir, ya jangan zikir di situ. Tapi ketika kita naik motor, naik mobil, perjalanan ke kantor, ya, atau sedang di dapur, ya, atau sedang ngomong anak dan seterusnya, itu bisa kita berzikir. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Zikir itu tidak melulu, tidak selalu sesuatu yang dilakukan setelah sholat, bukan. Tapi zikir itu bisa di mana saja, dalam kondisi berdiri, berjalan, boleh zikir. Siapa yang melarang? Dalam kondisi duduk, bahkan berbaring, silahkan banyak zikir. Dan itu amalan yang besar. Dan dikonkretkan kelak menjadi pahala yang besar
bahkan memberatkan bisa. Bahkan dalam hadis Nabi SAW lebih menegaskan, wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani ma bainas sama wal ardh. Subhanallah walhamdulillah itu pahalanya Pak, memenuhi ruangan langit dan bumi. Masya Allah. Coba kita analogikan seperti ini. Ini masjid lumayan besar ya. Ruangannya, pojok-pojoknya ruangan lumayan besar. Masya Allah. Ustaz tanya sekarang, berapa banyak balon yang kita butuhkan untuk memenuhi ruangan ini? Kalian harus niup berapa balon? Ini semua ada berapa santri ini? 40 ada ya? 40 ada? 30 ya, 35 ya. 35 santri. Kira-kira satu santri harus meniup berapa balon agar satu masjid ini penuh dengan balon? Banyak tidak? Banyak tidak? Hah? Buah aja ya. Sampai napasnya habis mungkin enggak bisa penuh ini ya, ruangan ini dengan balon. Itu baru balon. Ini baru ruangan masjid. Nah kalau Ustaz minta kalian untuk memenuhi masjid yang baru itu lebih banyak lagi. Ini baru masjid lama, masjid baru. Nah sekarang kalau disuruh untuk memenuhi ruangan langit dan bumi, kira-kira bagaimana? Berapa banyak balon yang dibutuhkan untuk luasnya seluas ruangan antara langit dan bumi? Kalian tahu jarak langit dan bumi? Terpikirkan. Kalian tahu bintang yang paling terdekat dengan kita itu apa? Ada yang tahu? Ya, pelajaran umum yang nggak diajarkan ya, nggak apa-apa. Ada yang tahu sakofahnya? Pernah baca bintang yang paling dekat apa? Matahari Mumtaz. Bintang yang paling dekat dengan bumi itu matahari. Apa definisi bintang menurut ilmu fisika? Ialah benda langit yang berpijar, yang mengeluarkan cahaya, itu bintang. Nah, bintang yang terdekat kedua setelah matahari konon namanya Proxima Centauri. Itu jaraknya ke kita, konon itu sekitar 100.000 tahun cahaya. 100.000 tahun cahaya. Jadi di sana baru nyolok, pencet cahayanya OTW 100.000 tahun itu baru sampai bumi. Makanya kalau kalian lihat ke langit, kalian lihat masa lalu. Karena itu adalah cahaya masa lalu ratusan ribu tahun yang lalu. Kalian baru lihatnya sekarang. Itulah masa lalu. Jadi kalau ingin melihat masa lalu, lihatlah di temaramnya malam, bintang-bintang bertebaran, lihatlah. Itulah masa lalu. Kenapa? Karena itu cahaya OTW-nya ratusan ribu tahun yang lalu baru kalian lihat sekarang. Kalau kalian sekarang keluar lihat matahari, itu cahaya matahari 8 menit yang lalu. Karena jarak antara bumi dan matahari konon terus ya, kita nggak tahu aslinya. 500 juta kilometer per second. 500 juta kilometer antara bumi dengan matahari. Masya Allah. Itu semua di bawah langit. Karena Allah Ta'ala berfirman, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan kami hiasi langit dunia itu dengan bintang-bintang. Jadi bintang-bintang yang kita lihat itu masih di bawah langit dunia. Langit dunia ujungnya di mana? Kalau Proxima Centauri saja tadi, Masya Allah, ratusan ribu tahun cahaya. Itu kamu berangkat sekarang, naik pesawat, belum sampai udah mati dulu ya, di tengah jalan. Karena kamu nggak punya sultan. Beda kalau kamu punya sultan. Sultan itu apa? Kita itu bisa menembus langit tuh. Jangan salah, bisa. Asalkan punya sultan. Allah sendiri yang berfirman, ya ma'syaral jinni wal insi istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ard fanfudu la tanfuduna illa bisultan.
Hei sekalian jin dan manusia, kalau kalian mampu menembus langit dan bumi, penjuru-penjurunya tembus langit, maka kalian tidak akan mampu kecuali dengan sultan. Apa itu sultan? Minyak wangi merek sultan? Ya, bukan. Sultan itu ditafsirkan oleh sebagian mufassir al-malak, malaikat. Makanya orang yang mampu melakukan perjalanan antariksa, antar galaksi dalam sejarah itu cuma 4 orang saja. Siapa mereka? Ada yang tahu? Neil Armstrong, Buzz Aldrin, bukan. Yuri Gagarin, bukan. Itu mah belum apa-apanya. 4 orang yang mampu melakukan perjalanan antariksa, antar galaksi. Siapa yang tahu? 1, ngacung. Nanti Ustaz kasih hadiah. Ngacung dulu, kan syaratnya ngacung dulu. Ya, kamu siapa namanya? Rizky. Taib Rizky. 1, siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2, Nabi Isa. 3, jangan dibisiki, jangan jadi Jibril palsu kalian. Membisiki orang. Yang ketiga, Nabi Zakaria. Salah. Ya. Ekor. Ya. Nanti yang lain. Siapa? Nanti yang lain. Jangan diskusi. Kalau diskusi nanti hadiahnya dibagi. Ya. Baik. Nggak ada yang bisa. Ini perluan. 4 orang. Siapa? Nabi Adam. Nabi Adam itu turun dari mana? Dari surga. Melakukan perjalanan antariksa. Jadi kalau ada orang bilang, apakah ada alien? Alien itu ada. Kita itu yang alien. Orang-orang bertanya-tanya, siapa alien? Kita itu alien. Kita itu makhluk luar angkasa dari surga turun ke bumi. Kita bukan penduduk bumi. Aliennya itu kita. Jadi kalau orang bilang tanya alien, ya alien ini alien ini. Karena penduduk asli bumi itu bukan kita, tapi jin. Kita berasal dari surga, melakukan perjalanan luar angkasa hingga turun ke bumi. Ya, para alien dengarkan. Yang kedua, siapa? Nabi Idris alaihissalam. Wa rafa'nahu makanan aliyya. Dengan apa? Malaikat terbang ke langit keempat, diwafatkan di sana. Perjalanan antariksa dalam kondisi hidup. Yang ketiga, betul tadi, Nabi Isa diangkat ke langit kedua. Kelak di akhir zaman akan melakukan perjalanan lagi. Berpegangan dengan sayap malaikat, akan turun di Menara Putih di Masjid Damaskus dan akan membunuh Dajjal. Dan yang tepat adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Isra dan Mi'raj. 4 orang melakukan perjalanan antariksa antar galaksi. Dengan apa? Dengan sultan. Kalau tidak menggunakan sultan ya tidak bisa. Intinya apa? Jadi kemana-mana. Ruang angkasa itu sangat lebar, sangat luas. Ya tidak? Butuh berapa banyak materi untuk kita mengisinya. Itu bukan banyak, ini banyak dengan mubalanya. Ya, banyak. Ternyata materi itu bisa kita isi dengan apa? Subhanallah walhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah. Wa la ilaha illallah wallahu. Subhanallah walhamdulillah. Wa la ilaha illallah wallahu. Banyak. Karena itu akan mengisi ruangan antara langit dan bumi dengan apa? Pahala. Luar biasa itu. Bahkan ada yang lebih daripada itu, melebihi beratnya arsy Allah. Nah, dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan kepada salah seorang sahabiah bahwa ketika dia dari terbit fajar sholat kemudian berzikir sampai pertengahan siang, dia melakukan amal yang banyak bisa disamai bahkan lebih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca
zikir ini saja. Apa? Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Ini zikir yang lebih berat nilainya daripada arsy Allah. Padahal arsy itu tahu apa? Makhluk Allah yang paling besar. Makhluk Allah yang paling besar itu apa? Arsy. Perbandingan kita dengan langit, enggak ada bandingannya. Kita apa? Dengan bumi saja enggak kelihatan ya. Ini langit apalagi. Tapi langit dibanding dengan kursi Allah, dikatakan itu seperti gelang yang kita lempar di padang pasir. Gelang itu adalah langit dan bumi beserta isinya. Padang pasir itu adalah perumpamaan kursi Allah. Kamu di mana kamu? Kalau langit dan bumi ibarat gelang itu, kamu di mana kamu? Ini kursi Allah seperti padang pasir. Perumpamaan kursi Allah dibandingkan arsy Allah seperti gelang yang dilemparkan pula di padang pasir. Gelang ini ibarat kursi Allah tadi, padang pasir itu ibarat arsy Allah. Betapa luasnya, besarnya arsy Allah. Ternyata itu bisa disaingi dengan kita membaca Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Masyaallah. Ya. Kalau kita memperbanyak zikir-zikir ini, biidznillah amalan timbangan kita di mizan itu banyak. Jadi timbangan kebaikan kita biidznillah ta'ala. Karena amalan-amalan ini semua termasuk zikir yang kita baca itu akan dikonkretkan sebagai apa? Sebagai kebaikan yang berfisik dan ditimbang di hari akhir. Wa qila innal ladzi yuzanu was-suhuf. Dikatakan bahwa yang ditimbang itu adalah as-suhuf, yakni catatan amalannya. Allati tuktabu fiha al-a'malu, yang di dalamnya dicatatkan amal manusia, amal baik ataupun amal buruk. Wasijillatul lati sujilat fiha al-a'malu, dan asijillat catatan-catatan, struk-struk atau apa namanya, resi-resi yang digunakan untuk mencatat setiap amal, kejelekan, sayyiat, wa hasanat fiha al-a'malu sayyi'atun wa hasanatun. Baik, dia sebagai badal. Iyallati tudau fi kifatai al-mizan, dan itulah yang akan ditaruh, ya, diletakkan di dua tangkai mizan atau timbangan di hari kiamat. Wa bi kulli halin yu'minu al-ibadu bidzalika. Dalam keadaan apapun atau yang dimaksudkan apapun itu, baik itu yang ditimbang adalah hambanya atau pahalanya atau suhuf sijillat, jadi catatannya, itu kita percaya dan yakin terhadapnya. Seperti misalkan dalam firman Allah dalam Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-8 dan 9, Allah Ta'ala berfirman, "Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun, wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum." Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, mereka lah orang-orang yang beruntung, dan barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, mereka lah orang-orang yang rugi. Baik. Di antara dalilnya ialah hadis bitaqah. Hadis bitaqah. Ada suatu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah di dalam sunannya. Hadisnya lumayan panjang, yang intinya kelak di akhirat akan ada seorang laki-laki
didatangkan di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan laki-laki ini melakukan dosa yang sangat banyak, sehingga dikatakan fayun saru alaihi tis'atan wa tis'ina sijillan, ya. Dibentangkan di hadapannya 99 sijillan, yakni catatan amal dia, setruk amalannya dia. Ada 99. Kullu sijillin maddal basar sayyi'atin. Setiap sijil, setiap catatan itu panjangnya sejauh mata memandang. Ada 99 catatan atau buku, 99 buku, bayangkan. Satu kitab catatan ini, satu struk, dibentangkan panjangnya sejauh mata memandang. Itu isinya catatan dosa semua. Maksiat, dosa semua isinya. Kira-kira masuk surga atau neraka orang seperti ini? Masuk surga. Kira-kira orang dosa aja seperti ini masuk mana? Masuk neraka, kan harusnya seperti itu. Masa masuk surga? Ya, orang melakukan maksiat terus, nggak boleh, ya. Makanya dia sudah putus asa, putus harapan, ya. Bahkan dia pun ditanya oleh Allah, atunkiru min hadza syai'an, apakah kamu mengelak terhadap dosa ini semuanya? Maka dia mengatakan, la ya Rabb, saya tidak bisa mengelak wahai Rabb. Alaka udrun, apa kamu punya udur? Au hasanatun, apa kamu punya kebaikan? Fayabhatu rajul, maka laki-laki itu yang dikatakan tadi pun dia berhatu, buhita, ada termenung, terhenyak, speechless, dia tidak bisa mengungkapkan perkataan apapun karena nggak punya kebaikan, karena nggak punya ujung apa. Fayaqulu ya Rabb, la ya Rabb, ya, saya tidak punya apapun ya Rabb. Fayaqulu bala innalaka indana hasanatan wahidah, sesungguhnya engkau memiliki suatu kebaikan, satu kebaikan di sisi kami. La dzulmal yauma 'alaika, tidak ada kezaliman untukmu hari ini. Wa tukhraju lahu bitaqatun fiha asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ternyata dia punya kebaikan yang dicatat di secarik kertas, bitaqah. Bitoko itu suatu kartu nama, itu namanya bitoko, secarik kertas. Apa kebaikannya? Ternyata dia adalah ahli tauhid, orang yang tidak menyekutukan Allah, yang bersyahadat bahwa Allah adalah Rabb yang berhak diibadahi dengan benar, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang benar. Dia membenarkan semua itu. Maka apa? Ahdiruhu fayaqul ya Rabb ma hadhil bitaqatu ma'a hadhihi sijillat fatudhu asijillatu fi kifatin qalat fatoshat asijillatu wa taqulat al-bitaqah. Maka ketika bitaqah tadi diberikan padanya, diperlihatkan, ini bitaqah, ini kebaikan kamu, ya, cuma secarik kertas saja, semacam KTP. Nah, ini ada 99 catatan dosanya dia, satu catatan panjangnya sejauh mata memandang. Kalau menurut logika kita lebih berat mana? Dosanya atau kebaikannya? Dosanya. Ini 99 buku, satu buku sejauh mata memandang, beratnya berapa ton itu? Ya, panjang sekali, berat sekali. Nah, ini cuma satu bitoko, satu KTP saja. Maka sijillat tadi, catatan dosanya ditaruh di satu tangki timbangan, yang satu lagi ditaruh. Maka dia hampir-hampir putus asa, ya sudah. Celaka 12 ya, bilangnya sudah masuk neraka itu. Tapi Allah Ta'ala berfirman, la dzulma 'alaikal yaum, kamu tidak akan dizalimi hari ini. Ternyata setelah ditaruh bitaqah tadi di satu sisi timbangan, fatosat asijillat,
makan jomplang. Tiba-tiba apa? Bahasa Indonesianya apa ya? Hah? Jomplang itu apa bahasa? Balik. Nggak tahu apa ya bahasanya. Dan tiba-tiba langsung terhentak begitu ya. Kurang pas ya. Terpelanting gitu, terpelanting ya mungkin. Dan tiba-tiba langsung terpelanting, terhentak. Ya, anjlok dia. Bitokohnya itu langsung berat dan si jilatnya itu langsung ringan. Karena apa? Karena bitokoh itu terdapat la ilaha illallah. Jadi tauhid yang nilainya itu sangat berat di sisi Allah tabaraka wa taala. Maka Allah taala ya atau disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala yafqulu syai'un bismillahirrahmanirrahim." Dan tidak ada yang lebih berat ya jika ditimbang ya bersama atau ditimbang ya jika ditimbang dengan nama Allah tabaraka wa taala ar-Rahman ar-Rahim. Tidak ada yang melebihi sesuatu yang di situ ada nama Allah ar-Rahman ar-Rahim atau ada tauhid di dalamnya. Wallahu ta'ala bis-shawab. Fahadhihi adillatun wadihatun ala thubutil mizani. Maka ini adalah dalil yang sangat jelas akan hakikat ya keberadaan mizan, benarnya mizan. Wala ibrata biman anqarahu. Maka tidak ada nilai sama sekali. Dan tidak perlu untuk dikubris setiap orang yang mengingkarinya. Ya, mereka tidak punya harga sama sekali. Tidak perlu untuk diladeni dan dilayani. Orang-orang yang mengingkari perkara mizan, kal falasifati seperti al falasifah, ahli filsuf. Ya, ahli filsuf tentang ketuhanan, ahli filsafat ya tentang masalah ketuhanan. Tidak perlu digubris. Karena mereka mengingkari perkara ini, perkara akhirat, ya, adab kubur, mereka tidak percaya. Wa nahwihim atau selain mereka, wa qalu innama yahtaju ila al-mizani al-baqalun wal ba'du wa nahwihim. Sesungguhnya yang butuh mizan itu cuma al-baqalun, bakul-bakul, ya, baqalun ya apa? Jamak dari bakul-bakul, bakul semangka. Ya. Bakul apa lagi? Ya, pedagang-pedagang sayur, pedagang buah itu yang butuh timbangan. Masa Allah butuh timbangan? Main logika mereka. Tapi kita beragama bukan dengan logika, kita beragama dengan dalil, dengan nas yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan disebutkan oleh Nabi dalam hadis yang sahih dengan riwayat dan athar yang sahih. Karena akidah kita mendahulukan wahyu daripada akal. Tapi tidak dengan falasifah Mu'tazilah yang mendahulukan akal daripada wahyu. Kita tidak, kita mendahulukan wahyu daripada akal. Meskipun bertentangan dengan akal kita seakan-akan, maka kita tetap mendahulukan wahyu daripada akal. Padahal tidak ada syariat yang bertentangan dengan akal sehat. Andaikan akal itu sehat, maka syariat tidak akan mungkin bertentangan. Naqulu inna hadza min idharil adli min Allah Ta'ala. Bahkan kita katakan ini bahkan merupakan salah satu bentuk ya keadilan Allah kepada hamba-hambanya. Allah itu maha mampu untuk menghisap dalam satu waktu semua manusia, semua makhluknya. Allah maha mampu. Mampu Allah. Dan langsung memasukkan orang-orang yang patut untuk masuk neraka, orang-orang yang patut masuk surga sekali waktu. Allah itu maha mampu. Tapi Allah Ta'ala ketika menetapkan suatu syariat, suatu takdir itu dengan hikmah. Ada hikmah di baliknya. Hikmahnya ialah untuk mengidhar, memperjelas, membuktikan bahwa Allah itu adalah semaha-maha adilnya, zat yang maha adil. Dan seorang jiwa ya itu tidak akan mungkin ditolimi di akhirat kelak. Dia akan mendapatkan sesuai apa yang dia lakukan di dunia.
Allah Ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan kita termasuk di antara orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, yang berat timbangan kebaikannya bi'idznillah ta'ala, termasuk di antara orang yang dijauhkan dari api neraka, ya, dimasukkan ke dalam surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, ada soalan sebelum kita tutup? Ya. Apakah termasuk yang ditimbang dosa yang ditimbang di mizan itu dosa terhadap sesama hamba yang memang ketika di dunia belum selesai berkaitan dengan hak kehormatan dan sebagainya, tapi kan di akhirat juga harus diselesaikan dulu. Bagaimana? Baik, pertanyaan bagus ya. Pertama, Allah Ta'ala alam bisawab. Saya tidak pernah membaca keterangan khusus terkait perkara ini. Apakah yang ditimbang itu ada tafsilnya, perinciannya atau tidak. Tapi secara umum itu semua amal yang dia lakukan, baik amal baik maupun amal buruk, termasuk kezaliman yang dia lakukan kepada hamba-hambanya. Ya. Baik, sampai di sini berdasarkan keumuman maka yang ditimbang adalah semua. Tapi kalau kita lihat urutan dari kejadian akhirat setelah kita meninggal dunia, wallahu ta'ala alam bisawab ya. Yang saya tahu, sebatas yang saya tahu, urutan hisab dan timbangan itu sebelum sirat. Hisab dan timbangan itu sebelum sirat. Baru nanti manusia akan melewati sirat. Nah, setelah mereka melewati sirat, mereka akan sampai pada kontoroh. Nah, di kontoroh itulah mereka akan diadili lagi. Jadi mereka jelas orang-orang muslim semua ya, karena yang kafir semua sudah tumbang dan jatuh, yang munafik juga tumbang dan jatuh ke dalam neraka. Maka mereka semua orang-orang muslim yang bertauhid kepada Allah, tapi mereka belum boleh masuk surga di kontoroh sampai mereka diadili lagi. Siapa di antara mereka yang saling mendolimi satu sama lain. Maka Allah Ta'ala alam bisawab ya, mungkin kita mengambil jalan tengah, yakni menjamak. Yakni apa? Yakni kalau timbangan dia, kebaikannya dia itu lebih banyak secara umum daripada kejelekan dia, ya, termasuk kezaliman tadi, dia akan bisa selamat. Sampai kepada apa? Sampai kepada tadi sirat ya, sampai kepada kontor. Baru nanti orang-orang akan berdatangan untuk meminta hak-haknya kepada dia. Ya. Tapi kalau dilihat dari sisi ini, harusnya dia juga bisa selamat. Kenapa? Karena ternyata setelah ditimbang, itu kan tadi ditimbang kebaikannya lebih berat daripada kejelekannya. Berarti kan mafhumnya dia selamat karena dia itu tidak defisit gitu ya. Jadi masih ada sisa yang dia gunakan untuk masuk surga. Jadi untuk membayar hutang kezaliman yang dilakukan itu masih cukup. Kan seperti itu kalau sudah ditimbang sebelumnya. Tapi makna yang lain, kalau misalkan ada yang menunjukkan ternyata ada yang selamat, di saat yang bersamaan dia juga tidak selamat di kontoroh, itu berarti ada satu makna bahwa kezaliman atau perbuatan zalim yang dilakukan itu tidak diikuti tidak ikut ditimbang ya ketika hisab yang pertama. Ya Allah Ta'ala alam bisawab. Ada lagi hadis yang menunjukkan bahwa perkara yang pertama kali akan diadili oleh Allah itu adalah masalah pertumpahan darah, masalah darah. Apakah ini itu ketika hisab atau saat berada di kontoroh? Allah Ta'ala alam bisawab ya. Saya juga belum terlalu memahami detail benar permasalahan ini. Hanya saja kalau kita berpedoman kepada keumuman nas tadi,
maka semuanya itu sudah termasuk ditimbang ya di mizan itu ya, semuanya wallahu taala alam bisawab. Dan perkara yang hakiki tentu yang akan kita ketahui kelak di akhirat seperti apa hakikatnya, wallahu taala alam bisawab. Baik itu kejahatan yang berkaitan dengan diri sendiri, apalagi kejahatan dengan yang berkaitan dengan orang lain, maka tinggalkan jauh-jauh. Jangan sampai kita menjadi orang yang muflis, orang yang rugi, orang yang bangkrut di akhirat. Nah, mudah-mudahan bisa menjawab sedikit dari pertanyaan. Ada lagi sebelum ditutup? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan. Semoga bermanfaat, semoga menambah iman kita pada kesempatan pagi menjelang siang ini, dengan izin dan taufik dari Allah Taala, menambah rasa takut kita kepada Allah dan menjadi bekal kita biidznillah taala untuk lebih semangat dalam beribadah, terutama memanfaatkan waktu, karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang amal soleh. Semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita sekalian untuk mengerjakan amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.